Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Di sini kita kelas 5 akan belajar suatu tema yang sangat menarik. Tema pada kesempatan kali ini adalah tema 8, yaitu tentang lingkungan sahabat kita. Bagaimana? Menarik sekali bukan? Lalu untuk subtema yang akan kita pelajari adalah subtema yang kedua, yaitu tentang perubahan lingkungan. Saya rasa kalian sudah tidak sabar lagi bukan untuk mendengarkan materi hari ini? Ya sudah, tidak perlu berpanjang lagi. Mari kita belajar dan lihat materi berikut ini. Selamat belajar! Nah, sekarang kalian bisa lihat ada dua gambar di atas ini ya. Kalau diperhatikan, dua gambar tersebut sama-sama menggambarkan lingkungan hutan, sama-sama menggambarkan hutan dengan tanahnya. Namun, ada yang berbeda ya. Coba kalian lihat kira-kira perbedaannya di mana ya? Ya, benar sekali, pintar kalian. Jadi perbedaannya ada di tanah subur dan tanah tandus. Yuk kita bahas satu-satu. Nih, di gambar kiri atas, kalian lihat. Itu gambarnya sangat indah dilihat. Warnanya hijau, tanamannya segar, rindang. Pokoknya sedap dipandang deh. Sementara sebelah sini, yang kanan atas, tanahnya kering sekali. Tanaman-tanamannya mati, bahkan banyak ditebangi. Pokoknya tidak enak dilihat karena terlihat gersang dan terlihat panas. Jadi lebih bagus yang sebelah sini kan? Nah, setelah kalian perhatikan mengenai dua gambar yang sudah saya tunjukkan tadi, bisa kita lihat kalau misalkan yang gambar sebelah kiri atas itu banyak sekali tanaman yang hidup, terlihat hijau, terlihat rindang karena tanahnya yang subur. Lalu berbanding terbalik dengan gambar yang kanan atas, gambar tersebut terlihat tidak ada tanaman, pohonnya sudah ditebangi, dan terlihat kering. Itu disebabkan karena tanahnya yang tandus. Tapi jangan salah, gambar yang sebelah sini, yang tadinya terlihat segar dan indah, tanahnya subur, bisa berubah jadi tanah tandus loh. Dan sebaliknya, tanah tandus itu juga bisa berubah menjadi tanah yang asri. Namun, tahukah kalian, jadi tanah yang subur seperti gambar di atas ini bisa berubah menjadi tanah tandus seperti ini loh. Dan begitu juga sebaliknya, tanah yang tandus juga bisa berubah menjadi tanah yang subur. Jadi kita bahas satu-satu ya. Nah, kalau misalkan kalian tahu kenapa sih tanah itu bisa menjadi subur? Tanah bisa menjadi subur karena terdapat cadangan air ataupun terdapat daerah resapan air yang cukup. Jadi ketika tanah tersebut basah ataupun terdapat air, maka tanaman-tanaman bisa mendapatkan nutrisi, sehingga nantinya bisa bertumbuh dan berkembang biak dengan baik. Namun, jika suatu tanah itu tidak ada air, kering, nah tanaman itu tidak bisa mendapatkan nutrisi ataupun tidak bisa mendapatkan makanan. Karena mereka tidak bisa mendapatkan makanan, jadinya mereka tidak bisa bertumbuh dengan baik. Bahkan mereka bisa mati karena nutrisinya yang kurang dan mereka tidak bisa berkembang lagi. Namun, kita bahas kenapa tanah yang subur bisa berubah menjadi tanah yang tandus. Seperti yang sudah saya bilang tadi, syarat tanah bisa menjadi subur itu karena ada air yang cukup. Nah, semisal gambar yang sebelah sini, gambar hijau ini, ketika tanaman-tanamannya, pohon-pohonnya ditebang oleh manusia, maka nantinya tidak ada yang menahan air hujan untuk datang dan turun ke tanah. Karena ketika tidak ada tanaman, maka air itu nantinya hanya akan meresap lalu hilang begitu saja. Sedangkan jika ada tanaman ataupun ada pohon yang rindang,
Nantinya air itu bisa disimpan di bagian akarnya, di bagian bawah tanah, sehingga tetap bisa subur dan bisa membuat tanaman menjadi lebih hijau dan lebih rindang. Jadi penyebab kenapa tanah yang subur bisa menjadi tanah yang tandus itu karena adanya penebangan hutan yang berlebihan. Karena dengan penebangan hutan yang berlebihan, nantinya daerah resapan air akan berkurang. Karena airnya tidak ada lagi, ya nantinya bisa jadi kering atau tandus. Nah, sebaliknya, kalau misalkan tanah yang kering ini, tanah yang tandus ini, mau kita buat menjadi yang lebih bagus, menjadi hijau-hijau seperti ini, caranya adalah dengan penanaman hutan. Kita bisa menanam tanaman-tanaman, bisa menanam pohon, supaya ketika hujan turun, airnya bisa disimpan. Lalu ketika air bisa tersimpan dengan baik di dalam tanah, maka secara lama-kelamaan tanamannya bisa menjadi lebih baik lagi, bisa tumbuh dengan besar, dengan baik. Jadinya tanah yang tadinya kering bisa menjadi hijau seperti ini. Hujan. Hei, pernahkah kalian bertanya-tanya dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awan bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Hujan itu terjadi karena perputaran air di bumi. Awalnya dari air lautnya menguap karena terkena sinar matahari. Uap tersebut terus naik ke atmosfer. Setibanya di sana, uap tersebut mengembun lalu berubah menjadi titik-titik air yang akan membentuk gumpalan awan yang kecil. Awan yang kecil itu semakin lama akan berubah menjadi awan yang besar. Awan besar tersebut semakin lama semakin banyak berisi titik-titik air sehingga terlalu berat untuk berada di udara. Saat inilah titik-titik air itu dijatuhkan ke bumi dalam bentuk tetesan-tetesan air yang kita sebut hujan. Hal itu terus terjadi berulang-ulang. Memang hujan sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Jika hujan tidak datang, tentu makhluk hidup akan kekurangan air. Begitu pula sebaliknya, jika air hujan turun berlebihan, ia bisa menjadi bencana tanah longsor dan banjir yang menakutkan. Dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awan bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Di saat matahari memanaskan lautan, air menjadi uap air dan naik ke udara. Proses ini disebut dengan penguapan atau bisa disebut evaporasi. Ketika uap air itu mencapai langit, uap itu akan berubah menjadi tetesan air kecil. Tetesan air ini bersama dengan berbagai gas dan partikel debu bersatu membentuk awan. Ini dikenal sebagai kondensasi. Kalian juga bisa melihat penguapan ini di rumah. Lihat saja ketika kalian atau orang tua kalian sedang memanaskan air. Ketika kalian membuka tutupnya, setelah beberapa saat, kalian akan melihat tetesan-tetesan air di tutupnya. Itulah kondensasi. Ketika awan terlalu berat dan tak bisa menahan air lagi di dalam, awan itu langsung mengeluarkan hujan es dan salju. Ini dikenal sebagai presipitasi. Saat hujan, air dikumpulkan di lautan, danau, dan sungai. Air yang turun dari langit akan terserap juga oleh tanah dan menjadi air tanah. Tahukah kalian bahwa tanaman pun berkeringat? Itulah yang disebut transpirasi. Itulah sebabnya hujan lebih banyak di tempat-tempat yang banyak pohonnya, seperti di perbukitan dan hutan. Jadi, siklus air adalah proses yang berkelanjutan, evaporasi,
transpirasi, kondensasi,